Warabi katolal. Apa tolal itu? Atlal. Kifana bagi mintikrol habibi wa qaumali bisikti wa bainat tahuli wa qaumali. Itu apa ya? Al-atlal. Al-atlal itu, kalau atlal itu rumah kuno roboh, runtuhan bangunan kuno yang runtuh, itu tolal, atlal namanya. Tapi gue di sini tak tolak ini footnote-nya. Tolal masaksun masukiso wartaf amin athari diyar, ya bener tolal. Masukiso apa yang dilihat, wartafa'a min athari diyar, ya puing-puing rumah. Karena penyair Arab itu di zaman jahiliyah, sebelum dia masuk pada inti puisi, dia menyebutkan runtuhan-runtuhan rumah sebagai mukadimah. Tapi zaman Abbasiyah lain lagi. Ya, seperti Abu Nuwas, bukan Abu Nawas, lain lagi. Dia dimulai dengan minum-minuman khamr-khamr. Itu cirinya. Kifana bagi mintikrol habibi wa qaumali bisiktil liwa bainat tahuli wa qaumali. Tolal jamaknya atlal. Tolal mestinya dia harus diidghamkan karena lam tolal dalam satu kata. Jadi tol. Labab juga begitu, labab nomor 3 labab. Apa labab? Labab maudhi'ul qilada minas sadri. Iya. Ya dari sini. Labab maudhi'ul qilada. Kalau kalung, nah terus ngelembre di sini. Ini pas tulang ini. Ini labab. Wal khamis kajussas. Jussas. Iya. Jussah, jussas, fu'al, wazan fu'ul. Jamak jasun, jamaknya jussas. Apa ya? Jussas, fu'al, jamaknya jasun, jussas. Itu tidak diidghamkan karena mengikuti wazan fu'al. Wasadis kaksuso abi wa asluhu uksus abi. Uksus wa asluhu uksus sot. Mestinya kan ukhusu ya. Sot mestinya diidghamkan tapi tidak, uksus. Mestinya khassa ya khussu khussa. Madda ya muddu mudda, bisa mudda, bisa muddu, bisa muddi. Ini tidak. Khassa ya khussu, uksus, dibuka idghamnya. Dibuka karena apa? Wazan tadi itu ya. Fu'al, uksus abi wa aslu uksus abi. Fanukilat harokatul hamzah ila shad. Hamzah yang pertama uksus itu dipindah ke shad. Nukilat. Wa khudbitat, dan hamzahnya dibuang menjadi khusus. Uksus. Wasabe kahailala ai aktsara min qauli la ilaha illallah. Hailala yuhaililu hailalatan, banyak membaca la ilaha illallah hailala. Wa nahwuhu qordadun. Nah, itu qordadun. Sebab tadi dalam qasidahnya tadi apa ya? Walaka hailala wa sadza fi alil sadzanya. Wa nafihi fakun binakli fakubil. Fakun berarti dibuka idghamnya, enggak jadi diidghamkan.
Wadalul wakilal walababin walakajussa walakaksus abi walakahilala wasadza bi alil wa nafihi fakun binakli fakubil. Ngono diapal nomor alil. Oh, fa in lam yakun sayun min dzalika wajabal idgham. Kalau tidak ada larangan-larangan tadi seperti di atas, ya fu'al, ya fu'ul, ya fi'al tadi itu, maka harus diidghamkan. Kapan harus diidghamkan? Kalau ada dua huruf yang sama atau menyerupai dalam makhrajnya, ya, menyerupai dan tidak terletak di depan, maka harus diidghamkan. Seperti madda, madada, farro, faroro, khosso, ya khusu, khososo misalnya, ya. Ini uksus, ya, asal dari pertama. Jadi mislani itu dua huruf yang sama atau yang mirip, mislun. Nek mirip itu seperti wadatta, dal wadatta. Ngene tajwid apa? Dal mati ketemu tak iku idgham aja. Tapi bila guna ya, apa jenenge? Mutajanisa ini. Iya. Paling ngajar IP kita main itu ya. Paling mutajanisa. Mutakori, mana mutakori apa tuh? Ya, hurufnya berdekatan. Berdekatan paham nanti nih mutakori itu. Berdekatan. Contohnya apa? Kof dan kaf. Kof dengan kaf. Kof dengan kaf. Dalam kata ya apa ya? Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Kofnya diidghamkan ke kaf. Kof itu lahawi. Ini ya, kaf itu muni lak-lakan adukur. Dekat memang, iya. Karena dekat maka diidghamkan. Berubah makna enggak? Enggak. Oleh karena itu enggak masuk struktur. Enggak masuk struktur. Wadatta. Itu kamu apa itu ya? Wadatta. Ini diidghamkan kepada ta. Sekalipun hurufnya tidak sama, tapi makhrajnya sama, dal sama ta itu sama. Baik asnani. Ta juga baik asnani. Dari segi kaifiyah keluarnya udara dia tertahan ini. Tertahan. Ta juga begitu. Dari segi makhrajnya baik asnani di antara dua gigi. Yang membedakan satu, yang satu bergetar, menjebur namanya, yang satu tidak bergetar. Itu aja sudah beda. Nah, karena sama, mirip, kecuali pita suaranya bergetar atau tidak, maka ini diidghamkan. Idghamnya apa jenenge? Gak paham aku. Aku sing rone ilmu aswad. Idgham apa? Mutajah. Mengapa dikatakan mutajanisa? Karena huruf dal sama ta satu jenis, satu makhraj. Satu makhraj. Lah, qaf dengan kaf enggak. Enggak satu makhraj, enggak, beda. Kalau qaf ok itu ini lahawi namanya. Kalau kaf khangki, langit-langit mukul. Tidak sama makhrajnya. Makanya dikatakan mutaqarib, dekat. Ya. Ono sing idgham bi gunna, apa idgham bi gunna itu, Gunna itu apa? Karena dikatakan bi gunna karena keluar dari hidung. Gunna. Ya, nah ini dal dengan ta. Ini bedanya cuma pita suaranya bergetar atau tidak. Ini harus diidghamkan juga. Makanya kata-kata mithlun itu tidak mesti sama. Tapi
mirip mungkin sama makhluknya atau dekat. Tajwid itu hebat ya, ilmu aswad. Tapi kalau tajwid itu tidak bisa dikatakan fonemik. Jadi ada dua istilah, mengambil istilahnya dari Amerika, fonetik dengan fonemik, ya, fonemik. Akhiran C seperti ekonomik, gitu. Akhiran ekonomik itu, akhiran C itu menunjukkan sistem, ya. Fonemik, ya. Sistem dalam suara itu yang bersentuhan dengan makna, yang fonemik. Yang fonetik tidak. Di tajwid itu fonetik, tidak masuk dalam ilmu bahasa. Karena apa? Tidak ada berbicara berhubungan dengan makna, tidak ada. Oleh karena itulah maka Dr. Tamam Hasan dalam bukunya Wasfiyah wa Mikyaliyah itu menggambarkan begini, ad-dilalah atau al-makna. Ilmunya namanya ilmu dilalah atau ilmu makna. Yang maknanya jangan dijamakkan, nanti ambigu dengan ilmu ma'aninya balaghah. Yang paling kecil itu adalah ilmu aswad, fonemik, fonetik, saut, ilmu saut, ilmu suara. Itu panahnya menuju ke sini, harus berhubungan dengan dilalah, dengan makna. Di atasnya saut, sorof, morfologi. Anak panahnya juga ke sini, sorof. Kemudian nahwu, berhubungan dengan makna. Tapi ingat, suara bermakna, sorof bermakna. Ini makna fungsional, bukan makna mufradat, bukan. Nahwu. Kemudian ilmu makna, jelasnya makna dilalah. Di atasnya dilalah ono mana pragmatik, namanya tadawuliyah. Di atasnya tadawuliyah ono mana Allah Subhanahu wa taala. Paling diukur sing tadawuliyah itu. Makna yang berkaitan dengan konteks. Lanjut ya, gimana? Fa in lam yakun syai'un fi dzalika wajabat idgham. Nek gak ono wazan fu'al, fu'ul, fi'al dan sebagainya, maka wajabal idgham. Seperti radda, asalnya radada. Radda sigonya apa? Fa'ala, wazannya fa'a. Dhanna, dhanin, ada rajulun dhanin. Apa dhanin itu? Bakhil. Dhanin. Ai bakhila. Walabba papat, labba ala wadni karuma, soro labiban, labib pinter, atamul akli, labba labib. Wal asru radada, wagonana, wagonina, walabuba, wazan fa'ula. Wa asyara bi qauli aw sadda bil lila wa nafwihi fakun binaklin fakubila wa saddan sad. Sad itu istilah yang menunjukkan bahwa fenomena pembahasan tersebut menyalahi kaidah secara umum, secara general. Sad. Ya. Oleh tapi jarang. Makanya di dalam menganalogikan bahasa, mengkiaskan bahasa itu harus kepada yang banyak, tidak kepada yang sedikit. Yang sedikit dikatakan sad, yang fasih dikatakan kalau mengikuti yang banyak. Tapi kufa gak ono ngono.
baik titik atau akeh semuanya adalah bahasa. Itu lebih deskriptif. Kayak modern ini kufa itu. Ila anau qad jaa al-fakku fi alfadhin qiyasuha wujubul idgham. Apa fakun itu? Fukka idghamu, dibuka. Seperti wadda, yawaddu. Pelbentak. Dalnya harus dibuka, wadatta. Farorta. Dibuka. Fukka idghamu. Idghamnya harus dibuka. Seperti lam yamsasni basarun tadi itu dibuka. Qiyasuha wujubul idgham. Kalau dikiaskan mestinya wajib idgham, tetapi enggak, di sini justru dibuka idghamnya. Faju'ila sadzan yukhfadu wa la yukhasu alaihi. Maka yang semestinya harus wajib idgham tapi kok tidak, ini harus dikatakan sadz atau sudud. Ada rajul lahu sudud, mempunyai kelainan, itu bahasa Arabnya sudud. Nahwu alil, alil lam alilas suqa'u alilas suqa'u idza taghayyarat ra'ikatuhu, apabila baunya itu jadi basi, berubah. Itu bahasa Arabnya alilas suqa, alilas siqa. Alil fa'ila, mestinya ya Allah, tapi itu hukumnya dibuka. Ini sal. Nah, kata-kata sal ini mestinya ya enggak sal, cuman kurang akeh bolone ngono sehingga dikatakan sal. Kalau kufan enggak, ya ideal ini. Maka dikatakan ini bahasa Qabilah ini. Bukan ini bahasa Arab, faedah bahasa Arab secara keseluruhan, enggak. Ini bahasa Jawa Surabaya, ini bahasa Jawa Jogja, harus gitu. Harus gitu, Kak. Ini bahasa Jawa, wakil. Sehingga sing Surabaya Bone Surabaya miso kasar, ini Jogja enggak. Misalnya walahikat ainu lahikat lam ha. Ini mestinya ya laha, tapi dibuka idghamnya, fukka idghamu. Ini sal juga sal. Ini sal. Idza iltasaqat birramasi, apabila nempel, itu bahasa Arabnya lahikat ainuhu. Mari turu rongdino gak turu, maro turu blek tangi, itu motone nempel ini. Nah, itu lahikat ainuhu bahasa Arabnya, lahikat. Idza iltasaqat birramasi, apabila nempel karena sakit mata, itu romas. Sakit mata, romas. Wa khayyafkuk waddaghib duna khadar, kadzalika nahwu tatajalla wastatar. Wa khayya, ya mestinya kan ngono. Mestinya khayya. Ya diidghamna padha ya gitu. Tapi iki enggak ufkuk, bukaan enggak oleh diidghamna. Ufkuk. Apa ufkuk? Ya iki. Ya. Nek contoh nek kok tak aja dhewe terus buka-buka dhewe ya. Mestinya fakka ya fukka, mata ya muddu, bukan umdud. Jadi ya maka itu untuk ufkuk, maksudnya kan fukka. Jadi apa ngono? Jadi wazane syair itu
enggak berubah. Fukka idgham. Ya wong Arab. Apa belum kau kaji kan? Supir atau kena itu ngomong fukul bab, fuku itu fukka. Nah, tutup suku itu tutup. Nah, fuku buka. Kau orang iftah al-bab, ale alsun nih. Iftah al-bab, karena fukul bab, fuku. Nah, tutup suku. Aghliq al-bab, iftah al-kitab. Oh iya. Arab pun ya fuku. Nah, terus nek fakta ya fuku fi'il amari kan, fi'il amari itu kan sama dengan fi'il mudhari. Nek fi'il mudhari ya fuku, fakta ya fuku berarti fukka. Fuki boleh. Iki dibuka laman ufku. Jadi apa? Wazane siira ufku. Wa khayyafku wa khayyafku waddagim duna kadar kadzalika nahu tatajalla wastatar. Bisa dibuang itu. Tanazzalul malaikat mesti tatanazzal. Tadakkarun. Asyara fi hadzal bait ila ma yajuzu fil idgham wal fakku. Mengisyaratkan bait ini bahwa boleh diidghamkan dan boleh tidak diidghamkan. Boleh idgham, boleh tidak. Al fakku idgham dimanjingno, dimasukkan idgham, wal fakku dibuka. Wa fuhima minhu anna ma dzakara qabla dzalika wajibul idgham. Padahal sebelumnya seakan-akan wajib idgham. Wal murad bi khayyiyah, seperti khayyiyah kayak contoh. Khayyiyah. Mestinya kan idgham khayyah. Ya. Apa artinya khayyiyah? Hidup. Khayya Yahya. Maka nal mithlani fihi ya aini laziman takhrifuhuma nahu khayya wa ayya fayajuzul idgham nahu khayya. Boleh idgham, boleh tidak. Khayya itu boleh khayya, boleh khayya. Ayya boleh ayya. Falau kanat harokatu akadil mithlaini aridatan bisa babil amil lam yajuz al idgham ittifaqan nahu lan yuhyiya. Apa? Karena harokat salah satu huruf yang yang menyerupai tadi itu ya aridah. Mana aridah? Bukan asli. Bisa babil alim amil, maka lam yajuz al idgham. Yuhyi mestinya kan sukun yuhyi. Kok dikeilan lan yuhyiya. Berarti fathahnya yang akhir itu bukan asli, tapi karena ada lan huruf nasab amil. Mana amil? Ya, di teorinya orang Arab itu yang dulu itu teorinya amil. Dan teori amil itu ada sandaran filsafat keilmuannya yaitu al-falsafah as-sababiyah. Al-falsafah as-sababiyah. Aku tunggunya browsing, saya dapat browsing dari ada al-falsafah as-sababiyah. Nah, kalau kita mau mendalami bab amil makmurnya orang Arab, kita kembali ke filsafat kausalitas sababiyah namanya. Judul bukunya Al-Falsafah As-Sababiyah. Ustaz pikir-pikir, awak yang kata pelajari ngono ini.
iso nggawa awakmu busuk. Kadang-kadang mikir wis tuwek lho TV. Terus ya. Nah, mestinya yuhyi, ahya yuhyi. Tetapi karena fathahnya yang akhir itu arid, maka tidak diidghamkan. Lam yajuz al-idgham ittifaqan, sehingga menjadi lan yuhyiya. Asalnya yuhyi sukun, karena ada amil sabab lan, ada waktu nasbi, maka lan yuhyiya. Wa asyara bi kadzalika nahu tatajalla wastatar. Tatajalla tak. Apa kali itu kamu? Ila anal fi'la al-mubtada' bi ta'aini mitlu tatajalla yajuzu fil faqq wal idgham. Boleh diidghamkan atau dibuka idghamnya seperti tetap tatajalla. Faman fakka wa wal qiyas. Kalau dibuka tidak diidghamkan, tatajalla tidak idgham, itu menurut qiyas. Kiaskan, tidak samai. Samai itu ya sesuai dengan data. Nadhara ila anal mithlan musaddarani. Kalau oleh diidghamna tadi kaidah yang pertama lam yatasaddara, kalau tidak di depan, tatajalla itu nggak di depan, maka tidak boleh diidghamkan menurut kias, kaidah yang berlaku. Kias itu kaidah yang berlaku. Waman adghama arada takhfif, tapi siapa yang ingin mengidghamkan karena lebih memperingan, fayaqulu ittajalla. Nah, ittajalla boleh disukun, tapi karena sukun di permulaan tidak bisa diucapkan, maka didatangkan hamzatul wasl menjadi ittajalla. Terus tak sukun diidghamna menjadi ittajalla. Fayudghamu ahadal mitlaini fil akhar fatuskanu ahadu ta'ini fayu'ta bi hamzatil wasli tawassulan linutqi bisakin. Ini sesuai dengan arahannya Dr. Ibrahim Anis dalam bukunya Min Asraril Lughah, bahwa harokat itu ada dalam bahasa Arab karena supaya bisa disambung dengan kata yang lain, tidak mempunyai makna fungsional, padahal lain lagi ya, kapan dibahas. Begitu juga kata-kata istataro, al-fakku dibuka lisukuni maqablal mithlain, karena sebelumnya itu sukun, maka idghamnya harus dibuka, tidak boleh diidghamkan istataro. Wa yajuzul idgham fi ba'da naqli harakati awalil mithlain ila sakin. Boleh diidghamkan kalau harakatnya isnya itu dipindah. Wa yajuzul idgham fi ba'da naqli harakati awalil mithlain. Boleh diidghamkan kalau harakat huruf yang tak tadi itu istataro ila sakin dipindah, istataro kan fathah, maka fathahnya itu dipindah ke belakang, yang sukun sinnya itu dipindah ila sakin. Nahu istataro menjadi sattaro, yusattiru sitta. Ini semuanya dalam rangka apa yang dalam fonologi ilmu asad disebut fenomena asimilasi, lawannya desimilasi. Nah di Jakarta nggak iso wong ngomong desimilasi, Desi Ratnasari. Desimilasi dengan asimilasi, dua fenomena yang berbeda. Kalau asimilasi itu dua huruf
dijadikan dijadikan mirip, ya, dijadikan mirip boleh, seperti istabaro, maka menjadi istobaro. Toknya itu hasil asimilasi. Zada, istada, tak ifta'ala. Taknya diganti dengan dal, izdada. Ini asimilasi. Tapi kalau disimilasi sebaliknya, yang sama justru harus dibedakan. Dasasa menjadi dasa, madda menjadi madda, madal khaya. Apa madal khaya itu? Sepanjang hidup. Madal khaya. Dale diganti dengan alif bengkong, madda. Itu asalnya maddata. Jadi hasil daripada desimilasi, bukan asimilasi. Nek asimilasi tak dadekno tok istobaro. Itu semuanya adalah proses asimilasi yang tidak merubah makna. Karena tidak merubah makna, maka tidak masuk dalam struktur. Wazan tafa'ala, ya mungkin asimilasi, bukan asimilasi, tapi perkembangan linguistik historis, ya, linguistik historis, diakronis. Tafa'ala itu dulu itfa'alla. Kemudian nanti dari tafa'ala jadi tadzakkara. Sebab dalam Al-Qur'an masih ada yang idzakkara, ya ono ya. Ya dzakkara ono enggak sih? Idzakkara ono. Itu nanti berubah menjadi tadzakkara. Si idzakkara golek ono ngene al-amtsilah tasrifiyah ya maksud ono. Ifa'ala dah. Berarti idzakkara itu itfa'ala yang kemudian mengalami perubahan-perubahan asimilasi sehingga menjadi tafa'ala. Ada beberapa kata yang masih tetap menjaga keasliannya. Kalau tidak salah juga di Bani Toye, Qabilah Bani Toye. Ini fenomena ini dinamakan fenomena arukam al-lughawi, tumpukan-tumpukan. Jadi perjalanan dari atas bahasa Semit terus turun, ada yang itfa'ala sudah berubah menjadi tafa'ala, ada yang masih tetap itfa'ala. Itu ngendon masih di beberapa qabilah. Ini nggak salah juga di Bani Toye. Di Bani Toye itu mungkin banyak mewarisi warisan-warisan kuno seperti itu, seperti Khawirah. Kemungkinan letak geografisnya, yang kedua karena tidak bergaulnya, interaksinya antara qabilah yang satu dengan qabilah yang lain sehingga tidak terjadi perubahan. Karena bahasa itu bisa berubah, satu karena amil zaman, yang kedua karena geografis. Wong arek kampung Kidul Kali, kambek Lor Kali kadang beda. Lama kelamaan beda.